Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tegal. Saya Patuh Ardianto dari SMK Negeri 1 Bumi Jawa. Dan saya Doma Senwar Anggraini dari SD Negeri Bumi Jawa 1. Dan yang terakhir ada saya Susilo Hadi Raharjo dari SMP Ma'arif NU 1 Bumi Jawa. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan melaksanakan tugas untuk modul 2.3 dalam hal ini untuk demonstrasi kontekstual. Di sini kami akan melaksanakan kegiatan melalui 3 siklus. Berikut ini kegiatan yang kami laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Patuh, gimana kabarnya? Luar biasa, Bu. Kayaknya kalau Pak Patuh luar biasa. Ya, ya, pada kesempatan kali ini izinkan saya di sini sebagai pengamat, di mana nanti dalam kegiatan supervisi Pak Patuh akan menjadi coach ya. Dalam kegiatan ini tentu saja Pak Patuh nanti selama menjadi coach akan menjalankan tugasnya, di mana dalam coach itu tentu saja harus menerapkan prinsip coach ya, di mana ada prinsip kemitraan, prinsip kreatif, kemudian juga ada prinsip memaksimalkan potensi. Nah, dalam hal ini nanti jangan lupa juga kompetensi inti seorang coach ya, harus dipenuhi juga dari kehadiran penuh atau present, kemudian ada mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dan tentu saja saya juga nantinya akan melihat apakah dalam melaksanakan coach itu Pak Patuh melaksanakan alur coach yaitu TIRTA. Jadi dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Itu nanti kesemuanya itu tentu saja akan saya lihat dan akan saya masukkan ke rubrik penilaian bagaimana Pak Patuh selama melaksanakan coach itu bisa menerapkan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Kemudian kira-kira selama nanti melaksanakan coach itu apakah kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Patuh? Kalau saya sendiri rencananya yang bisa mendengarkan secara aktif dan saat pengajuan pertanyaan berbobot itu dua kompetensi. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari dua kompetensi itu kira-kira yang paling spesifik dan ingin betul-betul dimaksimalkan mana? Saya pengen yang pertanyaan berbobot sih Bu, lebih ke memaksimalkan. Kenapa hal itu yang dipilih? Karena dari proses belajar coaching yang sebelumnya memang pertanyaan berbobot ini juga salah satu jadi kendala ya, salah satu jadi kendala dan terkadang juga untuk bahasanya mengorek lah ya, mengorek atau mengidentifikasi juga kita perlu lebih dalam lagi sih. Makanya dari pembelajaran sebelumnya menurut saya belum terlalu maksimal di pertanyaan berbobot ini. Makanya lebih ke pertanyaan berbobot. Oke, berarti pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir nih, nanti menurut Pak Patuh, indikator keberhasilan dari coaching yang sudah dilakukan Pak Patuh nantinya itu kira-kira apa sih? Kalau menurut saya, ketika saya bisa mengidentifikasi permasalahan dengan pertanyaan berbobot dan si coach saya menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahannya itu sendiri. Oke. Baik sekali ya dari rencana. Oke, baiklah dari apa yang sudah disampaikan Pak Patuh, saya rasa itu sudah luar biasa sekali untuk menjadi rujukan untuk Pak Patuh nanti melaksanakan kegiatan coaching. Baik, langsung saja saya persilahkan Pak Patuh untuk melaksanakan kegiatan coach. Oke, terima kasih. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Susilo. Siang, betul. Apa kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Sepertinya agak batuk, agak punya sedikit secara kesehatan mungkin kondisinya ya Pak. Oke, yang jelas jenengan kesini ketemu saya pasti punya tujuan ya Pak. Betul. Salah satu tujuannya apa Pak? Bisa ketemu saya nih Pak, hari ini kita bisa berdiskusi bareng nih Pak. Tujuannya adalah ya nantinya di akhir pertemuan ini saya bisa istilahnya menemukan solusi, Pak. Menemukan solusi ya dari dari siswa saya ketika siswa pindahan yang di sekolah saya itu malah dengan adanya pindahan itu malah ada siswa yang ikut-ikutan istilahnya melanggar tata tertib gitu. Jadi saya bisa ibaratkan namanya virus ya Pak. Oke. Virus. Yang saya harapkan adalah siswa tersebut kan awalnya kan pindahan itu ya bisa memberikan dampak yang positif kepada teman. Tapi ini malah sebaliknya gitu Pak. Malah akhirnya Ya, teman-temannya bisa terbawa. Iya, terbawa malah teman-teman gitu Pak. Ya, kayaknya Pak Susilo masih belum terlalu nyaman. Kita duduknya lebih ya, nyaman siap. lagi ya Pak ya. Kita sama-sama ngatur nafas dulu biar ya si virus ini juga tidak terbawa emosinya ya Pak ya. Oke, jadi permasalahan Pak Susilo terkait dengan si anak virus ini katakanlah ini bisa tersampaikan. Ya, kira-kira apa yang sudah Pak Susilo lakukan terkait dengan identifikasinya sampai siswa-siswa panjenengan ini terbawa si A ini Pak. Ya. Menurut saya jangan monggo. Ya, yang saya lihat kan kalau ini kan kelasnya namanya kelas 9B Pak. Iya. Kelas tingkat akhir malah. Nah, ini siswa pindahan dari kelas 8 kalau tidak salah. 8. Terus saya dan guru lain sudah mengamati tindak tanduknya gitu Pak. Nah, yang saya sangat sayangkan adalah ya itu tadi ketika dia melanggar ataupun ya melawan tata tertib ya Pak, itu biasanya malah mengajak temannya, misalkan kayak bolos di saat pelajaran ataupun pas saat pelajaran belum istirahat malah ngajak temannya ke kantin atau malah yang lebih parah kan ngajak temannya bolos keluar karena suatu saat malah bolos di tempat wisata gitu. Di tempat wisata sampai konangan lah kayak gitu ya. Betul itu Pak. Kalau boleh saya tahu saya punya skala 1 sampai 10 nih Pak. Ya, di mana skala 1 itu adalah skala terendah di si A ini berpengaruh ke teman-teman yang lain. Dan skala 10 itu adalah skala tertinggi di mana si A itu sangat berpengaruh. Menurut jenengan, tingkat pengaruhannya si A ke teman-teman itu ada di skala berapa? Kalau skalanya ya sekitar masih rendah sih sebenarnya Pak. Masih berapa kira-kira sekarang? 3 lah Pak. 3 ya, masih di 3 hitungannya menurut panjenengan masih wajar atau sudah tidak wajar? Sebenarnya masih sedikit wajar sih. Masih sedikit wajar. Kalau kita tidak tangani dengan serius, rasanya malah akan menambah lagi gitu, menambah masalah. Salah satu masalah yang mungkin terlihat banget berat dan berpengaruh apa contohnya Pak? Masalahnya adalah ketika anak ini diajak diskusi ataupun diajak face to face misalkan itu dia itu kurang apa ya istilahnya kurang memperhatikan gitu. Tidak bisa istilahnya kayak fokus terhadap apa yang sudah dia perbuat. Jadi tanggung jawabnya lebih ke tanggung jawabnya sampai akhirnya dia sudah berbuat tapi tanggung jawabnya kurang atau tidak ada. Dan akhirnya juga berpengaruh ke teman-teman yang lain ya. Jelas ini juga kalau tidak yang disampaikan waktu itu udah luar biasa ya. Tadi kalau tidak segera dihentikan nanti berdampak. Ya. Jadi di skala 3, nah pasti kan Pak Susilo pengennya di skala 1 atau 0 ya, di skala terendahnya dia berpengaruh ya Pak. Nah, ini saya punya pulpen ajaib Pak. Pulpen ajaib ini bisa membantu Pak Susilo mewujudkan semua keinginan Pak Susilo. Nah, ini pulpennya saya pinjamkan nih Pak. Kira-kira rencananya buat anak tersebut dari pulpen ajaib ini
apa yang akan Pak Susilo lakukan? Ini contohnya pulpennya tak pinjamkan ya Pak ya. Oke, silahkan Kalau Pak. saya minta boleh. Boleh. Terima Luar kasih. biasa. Silakan Pak, ini Oh, ada ajaib. pulpen ajaibnya bisa mengabulkan keinginannya Pak Oke. Susilo untuk anak yang menurut Pak Susilo luar biasa ini. Monggo. Caranya berarti ya Pak? Iya, Nah, monggo. kalau caranya yang pertama, kalau saya rasa lebih sebenarnya ngobrol dari hati ke hati ataupun ya diskusi dengan anaknya secara langsung. Mungkin dari obrolan itu nanti bisa ketemu akar permasalahannya itu apa sebenarnya. Terus dari obrolan itu juga intinya bisa menemukan solusi juga. Solusi. Kita tahu masalahnya, terus akhirnya bareng-bareng ataupun dari anaknya bisa menemukan solusi supaya nantinya ya minimal tidak melakukan hal yang tidak baik diulang kembali. Diulang kembali ya. Oke. Ada rencana lain atau second opinionnya nih biar punya opsi lagi kalau mungkin berarti bahasanya tadi lebih dekat dengan anaknya ya. Berikutnya monggo barangkali ada rencana lagi. Mumpung pulpen ajaibnya masih saya pinjamkan ke jenengan ya. Nanti katanya boleh. Boleh ya. Karena monggo Pak. Iya. Untuk second optionnya atau pilihan yang keduanya adalah saya berkolaborasi dengan ya minimal guru BK Pak. Ya, guru BK. Kalau secara luasnya bisa dengan semua guru malah. Jadi saya yang paling minimal ya berarti saya kolaborasi dengan guru BK. Saya ngobrol dengan guru BK terus juga mengobrolkan masalah anak ini ataupun saya bisa gali informasi dari guru BK-nya. Ya kemungkinan guru BK kan punya data lebih banyak ya Pak. Ya guru hafal seperti saya. Nah, dari obrolan itu kita bisa ya juga menemukan solusi juga. Oke. Dan yang menurut Pak Susilo relevan untuk dilakukan terdekat mungkin yang mana? Langsung dengan ngobrol dengan anaknya. Ngobrol dengan diskusi dengan anak tersebut ya. Harapannya nanti anak itu ya bisa terbuka dengan saya, terus juga nantinya tadi kalau ada permasalahan atau punya masalah di rumah ataupun di sekolah bisa disampaikan, terus saya tawarkan opsi ataupun dari anaknya sendiri menawarkan opsi solusinya bagaimana kembali dari situ kita ketemu yang lebih mufakat lah ya. Iya. Oke. Ada opsi lain atau menurut panjenengan yang relevan yang bisa dilakukan untuk saat ini itu dulu? Sementara baru 2 itu berarti. Kapan mulai akan dilakukan Pak? Besok segera ya. Langsung ya. Karena ini relevan berarti segera akan dilakukan ya. Kayak luar biasa. Jadi Pak Susilo akan segera melakukan diskusi dengan anak tersebut. Ada yang kiranya perlu disampaikan lagi dengan diskusi kita mungkin? Tapi nanti pengen ngobrol lagi Pak. Oke, ya. Nah, mungkin setelah ini lain waktu kita bisa berdiskusi lagi banyak dan tentunya hasil dari apa yang akan dilakukan Pak Susilo setelah ini juga nanti juga bisa jadi bahan obrolan kita ya. Nantinya juga rencananya Pak Susilo akan dilakukan seperti apa lagi. Oke, untuk sementara seperti itu dulu, tapi menurut saya sudah bagus rencananya, tinggal Pak Susilo eksekusi untuk pelaksanaannya ya. Oke, saya cukupkan dulu Pak Susilo, kiranya nanti bisa lebih lanjut lagi ya. Pulpennya saya minta ya Pak, nanti ini soalnya pulpen luar biasa, nanti barangkali iya nanti bisa dipakai Pak Susilo, nanti malah hilang dari muka bumi ini ya. Oke, terima kasih Pak Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Patu, tadi Pak Patu sudah melaksanakan coaching ya. Coachingnya Pak Susilo. Luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Pak Patu. Saya lihat tadi prinsip coach juga semuanya sudah terlihat di situ, dari prinsip kemitraan, prinsip kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Hal ini bisa dilihat ketika tadi kemudian bisa
kemudian bisa memancing untuk akhirnya mendapatkan solusi sampai akhirnya memberikan gambaran akan seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian kompetensi inti juga saya lihat sudah sesuai dengan rencana awal, di mana tadi Pak Patuh mengambil 2 kompetensi inti, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Itu juga sudah sangat terlihat Pak Patuh di situ dengan mendengarkan secara penuh apa yang disampaikan oleh Pak Susilo, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya bisa memantik potensi dari Pak Susilo sendiri untuk bisa menyelesaikan apa permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, kira-kira dari apa yang sudah dilaksanakan di proses coaching tadi, apa sih kompetensi inti yang sebenarnya kayaknya masih perlu dikembangkan nih, harus ditingkatkan? Kira-kira apa, Pak? Kalau menurut saya mendengarkan yang secara aktif dan kehadiran penuh itu kalau menurut saya sendiri perlu ditingkatkan atau kedepannya bisa saya perbaiki lah gitu sih Bu, kompetensi itu. Ya mudah-mudahan dengan itu nanti kegiatan coaching selanjutnya akan lebih baik lagi ya Pak ya. Nah, tapi apa yang tadi sudah dilaksanakan oleh Pak Patuh, saya rasa sudah sangat luar biasa. Itu juga sudah secara garis besar prinsip-prinsipnya, kemudian kompetensi intinya itu sudah sangat terlihat dalam kegiatan coaching tersebut. Kemudian alurnya juga terlihat dengan baik dari mulai tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan terakhir tanggung jawab itu juga semuanya bisa tercover dengan baik sekali. Ya, itu saja ya Pak. Saya rasa apa yang sudah dilakukan Pak Patuh memang sudah sangat baik. Mudah-mudahan ke depan bisa semakin baik lagi. Itu saja dari saya cukupkan. Terima kasih Pak Patuh. Terima kasih Bu Thomas untuk supervisi dan evaluasinya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.